Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita kesempatan bisa berkumpul melaksanakan aktivitas yang luar biasa, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita bisa kita jaga. Mudah-mudahan diteruskan oleh anak, menantu, cucu dan cicit kita. Dan saya masih ingin menyampaikan ngaji kita tentang rumah tangga. Dan hampir setiap hari itu dari kita saya nyampaikan, saya ditanya beberapa orang dan juga diundang oleh beberapa keluarga untuk ngobrol, menghadiri pernikahan juga. Kalau tidak ada halangan nih, hari ini saya juga ada janji ketemu dengan sepasang perwira menengah di tentara yang sudah memutuskan mereka akan berpisah setelah hampir 30 tahun menikah. Setelah justru mereka yang satu bahkan sudah pensiun, yang satu mau pensiun. Karena 3 tahun lalu sempat konsultasi dengan saya. Jadi banyak hal yang menarik bagi saya, Bapak-bapak yang Allah muliakan, tentang rumah tangga ini. Bagian penting yang kemudian menjadi upaya kita, ikhtiar kita untuk bisa menjaga, mudah-mudahan rumah tangga yang dibangun, keluarga yang kita bentuk itu tidak cuma menjadi keluarga yang bertahan dalam kehidupan di dunia, tapi mudah-mudahan bisa sampai di akhirat, sampai ke surga. Dan ikhtiar inilah yang mesti kemudian dipahami terus-menerus dan sebagainya. Saya cerita kemarin pada Bapak tentang fenomena grey divorce, perceraian ketika kedua sepasang suami istri itu dua-duanya sudah beruban, artinya sudah sangat lama berumah tangga. Saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk melihat beberapa ayat. Nanti diperbolehkan nanya ya, silakan, boleh nanya dan sebagainya. Saya ingin ngajak saya ingin masuk dari ayat Quran tentang konsep pasangan yang mudah-mudahan ini memberikan kita penguatan. Kenapa pasangan itu bisa bertahan atau bubar dan lain sebagainya. Jadi kalau ada pertanyaan siapa yang akan menjadi pasangan kita, maka pertanyaan itu sebetulnya adalah siapa akan berpasangan dengan siapa. Dan Al-Quran dalam Quran surat ke-24, surat An-Nur, memberikan semacam jawaban yang relatif jelas untuk jadi pegangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zani la yankihu illa zaniyah aw musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Ayat ini eksplisit, Pak. Jelas, karena oleh Allah Subhanahu wa taala menurut sebagian tafsir yang saya baca, seolah-olah Allah memberikan penjelasannya tidak perlu orang berpikir keras. Karena eksplisit. Az-zani, seorang laki-laki pezina, la yankihu illa zaniyah aw musyrikah, tidak akan menikah kecuali dengan perempuan yang zina
atau perempuan yang musyrik. Dan seorang perempuan yang pezina, wazaniyatu la yankihuha illa zani, tidak pantas menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan hal yang demikian diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Sebagian, saya sedang membuka tafsir, sebagian dari informasi ayat ini dalam kitab tafsir artinya jemaah subuh yang Allah muliakan, haram orang yang tidak berzina dinikahkan dengan pezina. Mungkin belum dipahami ya maksudnya. Ada beberapa orang yang mengalami hal yang buruk dalam kehidupannya. Katakanlah ada seorang anak perempuan yang kemudian hamil di luar pernikahan. Bingung tuh orang tuanya. Kemudian dinikahkan sajalah dia dengan siapapun lah yang kira-kira bisa menutupi aibnya. Dan bapak-bapak boleh percaya boleh tidak. Saya punya santri dulu di sini, mungkin 12-13 tahun lalu, pernah ditawari itu di kampungnya nikah dengan seseorang yang sudah hamil. Kenapa bisa ditawari? Dianggapkan waelah minimal nikah heula, dan kemudian ditawarkan sekian juta rupiah kalau berkenan sebagai, katakanlah sebagai upah supaya yang bersangkutan berkenan menikah, dan nanti setelah melahirkan boleh nanti berpisah dan lain sebagainya. Santri saya penghafal Quran ditawari nikah dengan seorang perempuan yang sudah 5 atau 6 bulan itu. Dan ketika disampaikan oleh yang bersangkutan pada saya itu dulu, saya kemudian bilang, jangan. Tapi Ustaz pun diam, ibu saya sedang butuh uang. Enggak, walaupun butuh uang juga jangan. Ayat ini jadi rujukannya. Ini dalam aspek fikih maknanya diharamkan laki-laki beriman, orang baik-baik menikah dengan perempuan yang berzina. Juga demikian, laki-laki atau perempuan yang berzina tidak pantas menikah kecuali dengan laki-laki atau perempuan yang berzina. Dan orang-orang beriman, hurrima dzalika 'alal mu'minin, haram untuk melakukan hal seperti itu. Kalau ada pertanyaan dari Bapak, bagaimana hukumnya orang yang kemudian katakanlah kecelakaan sehingga hamil, apakah boleh dinikahkan? Ayat ini justru dijadikan rujukan oleh sebagian orang. Ya udah, nikahkan dengan yang menghamilinya, pezina dengan pezina, dan kemudian jadikan itu sarana pertobatan terus menerus sepanjang pernikahan. Kalau Bapak bertanya rujukannya di mana, salah satunya dimuat dalam buku kompilasi hukum Islam. Karena dulu ketika saya masih mondok sampai ya mungkin 20 tahun lalu, nggak ketemu Pak saya kebolehan menikahkan pasangan yang berzina itu. Jangan dinikahkan, nanti biar sudah melahirkan baru kemudian nikah sebagai bentuk hukuman. Tapi dalam kompilasi hukum Islam diperbolehkan yang kemudian mengalami hal seperti itu dinikahkan karena akan menimbulkan aib jauh lebih besar dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dalam surat yang sama di ayat yang berbeda, ayat ke-26, Allah menyebutkan al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ayat ini juga demikian eksplisit sehingga mudah untuk dipahami. Perempuan yang berperilaku buruk, al-khabithat. Khabithat itu maknanya kotor.
ketika kita masuk kamar mandi, Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bentuk jama dari perilaku kotor, bentuk jama. Fa'il, subjek dari perilaku kotor itu disebutnya khabitha kalau perempuan. Khabithun kalau laki-laki. Orang-orang yang kotor perilakunya. Pezina, pemabuk, orang yang ahli maksiat dan sebagainya. Dalam ayat ini diberikan penjelasan. Perempuan yang perilakunya buruk, lil khabithi, hanya pantas untuk laki-laki yang juga buruk perilakunya. Wal khabithun, dan laki-laki yang buruk perilakunya, lil khabitha, juga untuk perempuan yang buruk perilakunya. Wat tayyibatu lit tayyibin, perempuan baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik. Wat tayyibuna lit tayyibat, dan laki-laki baik-baik untuk perempuan yang baik-baik. Ulaika mubarrauna mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itu yang dimaksud orang-orang beriman, bersih, mubarrauna, berlepas diri dari yang diucapkan oleh mereka, dari keburukan-keburukan yang diperbincangkan oleh banyak orang. Lahum, justru bagi mereka yang baik-baik, maghfiratun, ampunan, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Ayat ini ingin saya elaborasi lebih panjang. Sering saya ditanya beberapa orang, termasuk dalam beberapa hari ini, apakah pasangan saya orang yang baik? Atau bagaimana mendapatkan pasangan yang baik dalam konteks syariat yang baik itu? Maka ayat ini sedang memberikan jawaban untuk mendapatkan pasangan yang baik, atau untuk mengetahui pasangan kita baik atau tidak, kita harus berikhtiar serius untuk menjadi orang baik. Sehingga kita akan berpasangan seperti penjelasan dalam ayat ini, dengan yang baik. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Bukan menuntut orang lain pasangannya untuk menjadi baik, sementara orang yang menjadi pasangan kita misalkan tidak berikhtiar menjadi orang baik. Apa yang ingin saya sampaikan adalah, sering Pak, saya misalkan ditanya beberapa orang, Ustaz, doakan ya mudah-mudahan suami saya baik dan sebagainya. Saya berharap suami saya itu begini. Harapan itu harapan yang sangat jelas itu ya, menjadi keinginan banyak orang. Tetapi apakah yang diharapkan itu juga kita lakukan sebagai ikhtiar untuk memperbaiki keadaan? Karena itu pada banyak kalangan saya menyebutkan, mari kita perbaiki diri kita supaya kemudian Allah pantaskan kita memiliki pasangan yang baik. Karena ini adalah konsep umum, general konsep. Walaupun nanti dalam prakteknya kalau bapak-bapak nanya, ada pertanyaan, ada toh laki-laki yang baik kok istrinya nggak baik? Karena nampak jelas misalkan. Atau sebaliknya, ada perempuan yang baik sekali, sabar luar biasa, tapi kok pasangannya buruk luar biasa. Dalam istilah bahasa Arab itu disebutnya istisna, exception, perkecualian. 1 dibanding 100.000 mungkin, atau 1 dibanding 10.000 lah. Ada yang seperti itu. Tapi secara umum konsepnya, laki-laki yang baik akan berpasangan dengan perempuan yang baik, perempuan yang baik dengan laki-laki yang baik, perempuan yang buruk dengan laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk dengan perempuan yang buruk. Sengaja dijelaskan demikian dalam ayat ini supaya tidak multitafsir. Yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk. Dan orang-orang yang baik berlepas diri dari tuduhan yang disematkan banyak orang tentang pasangannya. Inilah yang kemudian menjadi bagian dari kepentingan kita bersama jamaah subuh yang Allah muliakan. Kita berikhtiar, berkomitmen untuk menjadi orang baik,
karena kita juga punya harapan pasangan kita menjadi orang-orang yang baik. Rada susah kalau hanya sendirian yang memiliki keinginan. Misalkan Pak ya, misalkan ada seseorang dari kota besar, dari Jakarta, yang kemudian dikenalkan oleh kawan saya kepada saya. Kemudian yang bersangkutan tuh ngomong begini, Ustadz, saya sedang nyari pasangan. Ini laki-laki yang ngobrol. Saya sedang nyari pasangan yang baik. Bisa Ustadz ya? Saya minta tolong sama Ustadz. Beliau usianya kurang lebih 30 tahun. Carikan perempuan yang kalau bisa Ustadz pendidikannya S1. Kalau bisa tingginya jangan kurang dari 160, karena dia tinggi 170-an lebih. Jadi pingin pasangannya juga tidak terlalu jauh. Kemudian kalau bisa Ustadz kulitnya putih. Saya tanya aja, sok sampaikan kriterianya. Kemudian sayang sama suami, sayang sama ibu mertua dan sebagainya, setia. Terus apa lagi saya bilang? Ya, terus hafal Quran dan lain sebagainya. Bapak-bapak boleh percaya boleh tidak. Ketika beliau nyampe semua, saya bilang sudah seperti itu ya. Kalau yang begitu ada, saya nikahi, mau dibikinkan itu. Kenapa penting disampaikan? Jangan berharap yang hebat-hebat, sementara kita juga tidak memiliki kualitas sehebat yang kita harapkan. Biasa. Ayat ini penjelasannya. Jadi kalau mau luar biasa, ya jadi pribadi yang luar biasa. Nah, orang sering tidak fair. Harapannya orang lain tuh yang jadi pasangan dia itu pasangan yang sempurna luar biasa. Padahal yang bersangkutan juga tidak sempurna, tidak luar biasa. Barangkali kalau diperjelas seperti itulah konsepnya. Yang baik untuk yang baik, yang tidak baik untuk yang tidak baik, yang buruk untuk yang buruk dan lain sebagainya. Dari penjelasan ini maka insya Allah saya termasuk yang yakin bapak-bapak insya Allah pasangannya baik-baik. Selain itu harapan kita itu juga ikhtiar kita sampai hari ini dan sebagainya. Mari kita lanjutkan. Dan inilah yang kemudian dalam Islam jodoh itu ya cerminan diri. Ketika kita bercermin kita ketemu sosok yang kemudian akrab dengan kita. Kita hafal perilakunya dan sebagainya. Jika seseorang baik, dia juga mendapatkan yang baik. Begitu juga sebaliknya. Saya kutipkan hadis Nabi. Ini hadis ini terkenal. Sering dimuat terutama ketika menjelaskan tentang kematian. Karena nih hadis ini dimuat dalam kitab Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha intalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Dikata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruh-ruh itu diibaratkan seperti tentara yang bergabung dalam satu pasukan, junudun mujannadah, seperti tentara dalam pasukannya yang demikian rapat, rapih, berpasangan. Mereka yang saling mengenal sebelumnya iktalafa, akan bersatu, dan mereka yang saling mengingkari sebelumnya ikhtalafa, akan berselisih. Jadi pasangan itu bapak-bapak yang Allah muliakan yang kita sebut dengan jodoh itu ada pada konsep ini. Kalau saling ketemu sifatnya, karakternya, kecenderungan pada kebaikan, sifatnya yang senang pada kebaikan, karakternya juga yang berikhtiar untuk menjadi orang baik, maka itu akan ketemu. Bukan cuma di dunia, sampai kemudian kematian memisahkan pun tetap akan bertemu. Tapi kalau dalam karakternya juga saling bertentangan, walaupun dia hidup bersama in the same roof misalkan, walaupun dia hidup bersama tapi sebetulnya tidak bersama, hanya jasadnya saja yang kelihatan bersama, karakternya, kecenderungannya, sifatnya
jauh berbeda. Yang ini punya karakter baik, yang ini karakter buruk dan lain sebagainya. Dan begitulah ruh itu pada dasarnya. Yang membuat kita bisa bersama itu sebetulnya karena ada kecenderungan yang sama yang dilakukan oleh ruh kita. Kemudian dalam hadis yang lain, ini hadis-hadis sahih sengaja saya kutipkan untuk menjelaskan konsep pasangan. 50.000 tahun jamaah sekalian sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mencatatkan takdir setiap makhluk, termasuk pasangan. Jadi jauh sebelum kemudian kita lahir ke dunia, jauh sebelum dunia ini ada, menurut informasi dari Nabi SAW, 50.000 tahun sebelum itu Allah sudah mencatatkan takdir kita, termasuk takdir berpasangan. Fulan dan fulana, fulana dengan si fulan dan lain sebagainya sudah dicatatkan. Apa maknanya? Jadi ketika kemudian kita bertemu dengan seseorang dan kita mengikat janji dengan seseorang itu sebetulnya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang kemudian terwujud lewat ikhtiar yang kita lakukan. Karena kalau sudah jodohnya ya bagaimanapun pasti akan ketemu. Walaupun kadang-kadang tidak bisa dimengerti. Kok bisa ya dengan itu? Kok bisa jomplang dan lain sebagainya. Ini yang menjadi bagian penting yang harus dipahami oleh kita semua. Kemudian yang terakhir dalam ngaji kita, saya masih kutipkan tentang jodoh ini. Bagi perempuan, ini hadis terkenal. Tungkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi seorang perempuan itu karena 4 hal. Artinya seorang laki-laki biasanya menikahi seorang perempuan itu karena 4 alasan. 5 liha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, wajamaliha karena parasnya, karena penampilannya, walidiniha karena agamanya. Dan kemudian Nabi menjelaskan selanjutnya, fadfar bidzatid din, pilihlah karena agamanya, taribat yadak, maka tanganmu akan penuh dengan tanah. Taribat yadak itu ungkapan bahasa Arab. Jadi dulu, sekarang juga masih di beberapa wilayah orang Arab yang biasa hidup di padang pasir itu kalau duduk seperti ini ngobrol dan kemudian dia senang, dihentakkan tangannya itu ke tanah. Nah ini dalam ungkapan bahasa Arab disebutnya taribat yadak, tangannya penuh dengan tanah, dia dihentakkan. Saking senangnya itu dia menghentakkan tangannya ke tanah. Apa maknanya? Maka engkau akan beruntung kalau memilih pasangan yang orientasinya kesamaan akidah, orientasinya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena itu kan orientasi yang spiritual. Kalau orientasinya harta bisa habis. Besok lusa banyak orang yang tadinya berlimpah itu menjadi kesulitan dari aspek finansial. Kalau keturunan juga terbatas. Keturunan raja misalkan, keturunan ratu kan sangat terbatas. Wajamaliha, kalau paras juga nanti bisa berubah. Dari asalnya menarik, rupawan, nanti makin lama bertambah usia makin tidak menarik, makin tidak rupawan. Kalau asalnya imut-imut, ayeuna janten ya gitulah pokoknya. Jadi hilang lah imut-imutnya dan sebagainya. Tapi kalau karena agama, maka semakin hari orang yang beragamanya bagus itu insya Allah perilakunya makin terjaga. Kemudian juga orientasi hidupnya makin hari semakin spiritual. Tidak lagi sekedar orientasi materi. Lewat hadis ini jamaah subuh yang Allah muliakan, kalaulah tidak ketemu yang 3 tadi, karena harta, karena keturunan, karena panasnya, paling tidak agamanya, pastikan agamanya baik. Dan ukuran agamanya baik, dia tidak melakukan kemaksiatan, pelanggaran pada agamanya dengan sengaja. Sederhana tidak?
tidak sangat ini. Kan kadang-kadang berlebihan kita tuh ukurannya dari ekspektasinya. Muntiasa mau Ustaz hafal Quran, kalau bisa dia alumni pondok dan sebagainya. Kalau bisa dia tuh pintar ngaji. Ya mungkin ada, tapi kan sulit untuk ketemu seketika. Sudah kaya, misalkan cantik, turunan orang baik-baik, soleha, kemudian juga agamanya kuat, itu kan susah. Karena itulah kemudian kata Nabi, fadfar bidatid. Kamu pilih kalau susah ketemu 4 hal ini, kamu pilih yang agamanya bagus. Taribat yada. Kamu tidak akan rugi dan lain sebagainya. Paling tidak yang mengadoakan dari agama saya didoakan tiap hari oleh pasangan kita. Jamaah sekalian Allah muliakan, ini pelengkap dari ngaji kita sebelumnya. Kalau ada yang mau nyampaikan masukan, nyampaikan pertanyaan dan lain sebagainya, mangga. Kita punya waktu sekitar ya bisa 10 menitan. Selain menyampaikan ini, saya ingin menyampaikan pengumuman ya, sekedar pengumuman saja bagi Bapak yang Allah muliakan. Saya dengan kawan-kawan itu buka lahan pemakaman. Kalau nanti ada yang ketemu tetangganya, saudaranya kesulitan dengan pemakaman, boleh Pak menghubungi kami dan lain sebagainya. Lokasinya di wilayah apa itu namanya ya, Cibeber, Cimahi. Jadi kalau dari gerbang tol Baros, insya Allah kurang lebih sekitar 10 menit sampai ke lokasi. Saya ngobrol begini karena kemarin saya mengantarkan seorang jamaah kita yang meninggal dunia ke pemakaman Logok Ciseum, Karwangi. Itu kalau saya ibaratkan meja ini kurang lebih misalkan 10 kali 10 meter dan diperuntukkan untuk katakanlah untuk 7 makam. Maka setelah 7 makam ada di sana, setelah terisi 7 kapling itu kan berarti penuh. Artinya jatahnya sudah selesai. Tapi kemudian si keluarga bilang, "Hoyong didinya." Maka kemudian 7 ini sela-selanya yang tadinya bisa digunakan kita untuk lewat, untuk duduk, karena secara syariat kan tidak boleh menginjak makam, tidak boleh duduk di atas kuburan dan sebagainya. Maka kemudian diisi. Karena itu biasanya yang 10 ini, yang jatah misalkan untuk 7 ini jadi 14. Sehingga makam itu, misalkan saya kemarin ngelihat betul Pak digalinya itu setengah meter akhirnya, tidak sampai 1 meter, setengah meter, mungkin bahkan sekian puluh senti, sangat rapat dan sebagainya. Dan jatah waktunya kan kurang lebih sekitar 2 tahun 15 hari. Jadi kalau lebih dari 2 tahun 15 hari hilang itu makam itu, akan berganti dengan makam yang lain dan sebagainya. Karena itu menjadi penting yang dipikirkan supaya pemakaman yang nanti menjadi tempat kita istirahat itu bukan sekedar hanya pemakaman, tapi kalaulah kemudian ingin dikunjungi, diziarahi, upayakan tempatnya menjadi tempat yang relatif terjaga secara syariat. Orang ziarah kemudian tidak menginjak-injak makam yang lain. Dari kepentingan itu saya menyampaikan informasi kalau ada yang butuh pemakaman yang insya Allah relatif lebih leluasa dengan kepemilikan yang juga tidak akan diganggu gugat, maka nanti bapak-bapak boleh menghubungi kita dan lain sebagainya. Itu informasi kita. Kalau ada pertanyaan mangga. Kemarin ada yang mau menyampaikan pertanyaan tapi tidak hadir yang bersangkutan. Kemarin Ustaz, nanti minggu depan saya mau nanya ya tentang pasangan dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan ini sudah menjawab dari penjelasan dari pertanyaan yang ada. Artinya saya simpulkan dulu, pasangan itu adalah cerminan kita. Itu kesimpulan. Kalau kita orientasinya keridhaan Allah, insya Allah kita akan mendapatkan pasangan yang juga punya orientasi keridhaan Allah. Kalau kita orientasinya materi, kita juga akan mendapatkan pasangan yang orientasinya materi. Kalau bahasa nyanyian anak-anak mah jadi cewek material, jadi cewek materi dan sebagainya. Itu ngaji kita mangga silakan dan sebagainya kalau ada yang menyampaikan. Kalau tidak ada kita doa ya, mudah-mudahan
Mangga Pak Ipan silakan. Boleh kemarin saya sampaikan. Dulu lah sebelum menikah gitu ya. Katanya Allah itu menciptakan makhluk selalu berpasangan. Ya. Konsep Al-Quran gitu. Al-Quran itu Al-Quran. Khalaqa kulla syai'in zawjayn. Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Jadi kalau memang berpasangan, pasangan yang mana yang harus saya cari gitu. Seperti juga Nabi Adam dan Siti Hawa itu seolah sepasang kan gitu. Tolong gitulah maksud saya. Pasangan saya itu di mana adanya? Gitu. Oke, saya langsung jawab ya supaya nanti bisa berkembang pertanyaan yang lain atau bisa relatif lebih menjelaskan. Yang pertama itu konsep Al-Quran. Laqad khalaqna kulla syai'in zawjayn. Kalau ada salah bunyinya begitu. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu, bukan cuma manusia. Zawjayn, berpasangan. Sering kemudian orang menjelaskan ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, ada laki-laki, ada perempuan, sebagainya. Itu konsep awal bahwa segala sesuatu itu berpasangan. Seringkali dalam penjelasan ini kita terjebak pada konsep yang sederhana bahwa pasti kita itu berpasangan, laki-laki dan perempuan, suami punya istri. Tidak sesederhana itu. Yang jelas Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Manusia juga berpasangan. Tapi boleh jadi dalam praktek kehidupan di dunia, tidak semua orang menemukan pasangannya dalam hidup yang dia jalani. Saya ingin mengulangi lagi. Boleh jadi dalam praktek kehidupan kita di dunia, tidak semua orang bisa menemukan pasangannya dalam kehidupan dia di dunia. Tetapi konsep berpasangan tidak serta-merta menjadi hilang. Kan konsepnya semua berpasangan. Kalau begitu pertanyaannya, kapan saya dapat pasangan? Atau siapa pasangan saya itu? Bisa jadi pasangan kita yang sudah Allah ciptakan bagi kita itu adalah orang yang mendampingi kita. Ternyata mendampinginya tidak terus. Karena mungkin karena satu dan lain hal berpisah di tengah jalan. Ya pasangan itu hanya segitu saja usianya dengan kita, hanya setengah jalan. Bisa jadi mungkin sampai kemudian berakhir bersama dalam kehidupan, bisa jadi. Tapi boleh jadi tadi ada orang-orang yang tidak dapat pasangan. Salah satu penjelasan dalam kitab tafsir yang saya baca tentang ayat itu, kelak semua orang, semua makhluk Tuhan itu akan menemukan pasangannya kelak di akhirat. Allah pasangkannya. Jadi kan kehidupan yang sempurna itu bukan dunia. Sudah paham kita. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya akhiratlah sebenar-benarnya kehidupan. Dunia itu bukan kehidupan yang sempurna. Anda sudah berlaku baik, sudah melakukan kebaikan, belum tentu direspon dengan baik. Kan dunia. Padahal Allah menjelaskan bahwa setiap perbuatan baik pasti akan dibalas dengan kebaikan. Banyak orang frustrasi, dia merasa sudah melakukan kebaikan tapi tidak diperlakukan dengan baik, justru bahkan mungkin difitnah dan sebagainya. Ini kan kehidupan dunia, dan dunia ini kan fitnah, ujian, cobaan terus-menerus. Kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Konsep itu sekaligus menjawab bagi beberapa orang yang mungkin bertanya, saya kapan ya dapat pasangannya? Atau kok selesai nih berpasangannya hanya sekian. Nanti ada pasangan yang sejati yang Allah siapkan bagi kita. Bisa jadi itu adalah orang yang kita kenal jauh sebelumnya. Karena seperti di dunia, di akhirat juga nanti kita akan mengenal orang-orang yang bersama kita. Atau bisa jadi itu sengaja oleh Allah dijadikan sebagai pasangan kita. Dan artinya konsepnya tidak keliru. Pemahamannya yang diperbaiki. Siapa pasangan kita yang sejati? Walau alam, boleh jadi pasangan yang bersama dengan kita sekarang. Walau alam. Tapi ini soal monggo Pak. Ini dalam konteks pasangan ini bagaimana
dijelaskan atau mungkin ada hadisnya yang menjelaskan tentang status Ibu Maria. Ibu Maria ibunya Nabi Isa ya. Nabi menyebutkan begini, setiap orang yang masuk surga, setiap perempuan yang masuk surga nanti akan bertemu dengan 4 perempuan mulia yang dimuliakan oleh Allah. Nabi menyebutkan yang pertama adalah Maryam binti Imran, Bunda Maryam. Itu disebutkan. Yang kedua adalah Khadijah bintu Khuwailid. Yang ketiga adalah Fatimah bintu Zahra, putri Nabi. Dan yang keempat adalah Asyah bintul Muzahim, pembantunya Fir'aun. Setiap perempuan yang masuk surga, kata Nabi akan ketemu dengan 4 perempuan mulia. Itu hadis yang pernah saya temukan tentang Bunda Maria, tentang Ibu Maria, yang nanti akan menjadi perempuan luar biasa. Kita ketemu dalam Al-Quran, tapi dia kemudian menjadi simbol dari perempuan yang nanti akan ketemu dengan para ahli surga. Bagaimana konsep pasangannya? Nah, Al-Quran kan memperlakukan beliau spesial. Kalau bapak-bapak baca surat Maryam, dalam surat Maryam itu kan dijelaskan tentang beliau. Allah mengutus Jibril bertemu dengan beliau, sehingga Imam Al-Qasimi, penulis kitab tafsir Mahasin At-Ta'wil, nama kitab tafsir Mahasin At-Ta'wil, sepengetahuan saya belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu memasukkan Bunda Maria itu sebagai nabi, sebagai nabi, karena dia didatangi Jibril, dapat wahyu, kemudian dinampingi Jibril, dapat mukjizat dan sebagainya. Jadi kalau ada yang bertanya, ada nabi perempuan dalam Mahasin At-Ta'wil disebutkan, itu salah satunya nabi yang perempuan. Ketika Jibril datang, Jibril kemudian menyebutkan begini, nanti dibuka di surat Maryam, Allah akan memberikanmu seorang anak. Ibu Maria langsung kemudian bertanya, bagaimana mungkin aku akan punya seorang anak? Tidak ada seorang laki-laki pun yang pernah menyentuh aku. Tongwakannya pengan nyentuh saja belum ada seorang laki-laki pun. Tapi kata Jibril, ya Allah berkehendak demikian. Dan dia mengalami itu proses kehamilan tanpa pernah menstruasi, tanpa pernah kemudian disentuh seorang laki-laki sampai kemudian lahir. Jadi dalam Al-Quran saking spesialnya beliau itu disebutkan tidak punya pasangan. Bagaimana pasangan? Walau alam, karena Al-Quran memberikan informasi tentang beliau itu perempuan yang tidak punya pasangan, tapi kemudian beliau dianugerahi seorang putra. Kalau kemudian dilanjutkan pertanyaannya, kok bisa? Ya Allah kan bisa melakukan apapun yang kita tidak mampu melakukannya. Ternyata sekarang banyak orang yang terinspirasi dalam tanda kutip dengan Bunda Maria, bisa boga budak tanpa punya pasangan. Yang tentu saja tidak mungkin seperti Bunda Maria, tapi ayah dong. Iya. Ya mungkin Ustadz ini bukan mukjizat, ya ini takdir katanya, bisa punya anak tanpa punya pasangan. Kalau sekarang nggak mungkin, saya termasuk yang nggak mungkin, nggak percaya lah ada orang yang bisa punya anak tanpa punya pasangan. Ngoten Pak ya, begitu ya penjelasannya. Itu ngaji kita bahwa yang Allah muliakan. Nanti ada satu pertemuan lagi tentang pasangan ini. Jadi akan berkumpul. Kesimpulannya adalah mudah-mudahan Bapak-bapak yang Allah muliakan, pasangannya adalah pasangan sejati sampai ke surga. Pelihara itu dengan amal soleh. Pelihara itu dengan komitmen kebaikan. Pelihara itu dengan mengajak bersama dalam aktivitas-aktivitas kebaikan. Jangan justru disia-siakan dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.